Amr ibnu Dinar pernah menyatakan, aku tidak pernah melihat seorang pun yang seperti Tawus ibnu Kaisan. Dengan 50 bintang, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari bintang-bintang hidayah ia mengambil sinarnya lantas cahaya meliputinya dan terpancarlah cahaya atasnya, cahaya di hatinya, cahaya di lisannya, dan cahaya yang berjalan di hadapannya. Ia lulus di bawah asuhan 50 tokoh perguruan Muhammad. Ternyata ia adalah satu potret dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kekokohan iman, ketulusan tutur katanya, kecongkokan terhadap fana dunia dan rela berkorban hingga mati demi mendapatkan keridlaan Allah serta kelantangan menyuarakan kalimat kebenaran sekalipun mahal harganya. Perguruan Muhammad telah mengajarinya bahwa agama adalah nasihat bagi Allah, kitabnya, rasulnya, para imam kaum muslimin dan orang awamnya. Pengalaman hidup telah menunjukinya bahwa kebaikan seluruhnya bermula dari waliul amri dan berakhir padanya. Apabila pemimpin baik, rakyat menjadi baik, dan bila rusak rakyat ikut rusak. Dialah dakwaan Ibnu Kaisan yang berjuluk Tawus. Ini adalah julukan yang dilekatkan padanya karena ia adalah Tawus al-Ulama, burung merak para ulama, dan pemimpin bagi mereka semasanya. Tawus ibn Kaisan adalah penduduk Yaman. Tampuk kekuasaan wilayah Yaman ketika itu dipegang oleh Muhammad ibnu Yusuf as-Saqafi saudara Al-Hajjaj ibnu Yusuf as-Saqafi, seorang tirani. Al-Hajjaj telah mengangkatnya sebagai gubernur Yaman setelah kekuasaannya sudah menjadi besar dan kekuatannya bertambah. Bahkan wibawanya semakin bertambah setelah berhasil mengalahkan Abdullah ibnu Az-Zubair. Pada diri Muhammad bin As-Saqafi menurun karakter buruk kakaknya, Al-Hajjaj. Sayangnya tak sebuah kebaikan pun yang ia turunkan dari kakaknya itu. Pada suatu pagi yang dingin di musim dingin, Tawus ibn Kaisan bersama Wahab ibn Munabbih datang menemui Muhammad ibnu Yusuf. Setelah keduanya mengambil tempat duduk di sisinya, mulailah Tawus menasihatinya, memberikan targhib, motivasi, dan tarhib, ancaman. Sedangkan sejumlah orang duduk di hadapannya. Sang penguasa ini berkata kepada salah seorang penjaganya, "Wahai gulam, panggilan untuk budak, anak kecil, hadirkan telasan dan lemparkan ke pundak Abu Abdirrahman, Tawus." Penjaga tersebut kemudian mengambil sebuah telasan mahal lalu melemparkannya ke pundak Tawus. Mulut Tawus terus saja berucap memberikan wejangan. Ia mulai menggerak-gerakkan pundaknya dengan pelan hingga toilasan itu terjatuh. Ia lalu bangkit berdiri dan beranjak pergi. Dari merah pada meraut wajahnya, kelihatan sekali Muhammad ibnu Yusuf marah dan menahan emosi namun tak berani mengucapkan sepatah kata apapun. Ketika Tawus dan sahabatnya berada di luar majelis, berkatalah Wahab kepadanya, "Demi Allah, kita tidak perlu membangkitkan emosi Muhammad bin Al-Hajjaj. Apa salahnya kamu ambil saja toilasan itu, lalu kamu jual dan harganya kamu sedekahkan kepada orang-orang fakir dan miskin." Tawus berkata, "Seharusnya seperti yang kamu katakan itu. Tapi aku khawatir kelak ada ulama setelahku yang beralasan, mari kita ambil saja seperti alasan Tawus mengambilnya, lalu kemudian mereka tidak melakukan terhadap barang yang mereka ambil itu seperti yang kamu katakan tadi, tidak menyedekahkannya." Seakan-akan Muhammad ibnu Yusuf ingin balas dendam kepada Tawus, ia kemudian membuat jebakan untuknya dengan cara menyediakan sebuah kantong kain berisi 700 dinar emas. Ia lalu memilih salah seorang bawahannya yang cerdik seraya berkata kepadanya, "Bawalah kantong kain ini kepada Tawus ibnu Kaisan dan perdayalah ia agar mau mengambilnya. Bila ia mengambilnya darimu, maka aku akan memberikan hadiah yang banyak untukmu, memberi pakaian dan mengangkatmu sebagai orang dekatku." Orang tersebut keluar membawa kantong kain itu lalu mendatangi Tawus di sebuah desa dekat dengan Syana yang bernama Al-Janat, di mana ia tinggal di sana. Sesampainya ia di sisinya, ia mengucapkan salam dan berlemah lembut kepada Tawus. Ia berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdirrahman, ini nafkah yang dikirim Amir untukmu." "Aku tidak membutuhkannya," kata Tawus. Dengan berbagai cara ia merayunya agar mau menerimanya, namun ia tetap menolak. Ia pun berusaha menundukkannya dengan berbagai hujah,
argumen, namun ia menolak. Tidak ada jalan lain baginya kecuali memanfaatkan kelengahan Taus. Di saat Taus lengah, ia melemparkan kantong kain tersebut ke lubang jendela yang terdapat dalam dinding rumahnya. Ia lalu pulang kembali kepada Amir seraya melaporkan, Taus telah mengambil kantong tersebut, wahai Amir. Muhammad ibnu Yusuf gembira atas hal itu dan mendiamkannya untuk beberapa waktu. Setelah berlalu beberapa hari, ia mengutus 2 orang pembantunya dan bersamanya orang yang telah membawa kantong kain kepada Taus. Ia menyuruh keduanya untuk berkata kepadanya, sesungguhnya utusan Amir telah salah dalam memberikan harta kepadamu, sebenarnya itu untuk orang lain. Kami datang untuk mengambilnya kembali darimu dan membawanya kepada pemiliknya. Taus menjawab, aku tidak pernah mengambil sedikitpun harta Amir tersebut hingga harus mengembalikannya kepadanya. Tidak, engkau memang telah mengambilnya, keduanya berkata. Iya, Taus, menoleh kepada orang yang telah membawa kantong kain itu kepadanya sambil berkata, apakah aku telah mengambil sesuatu darimu? Orang tersebut ketakutan dan bingung, lalu berkata, tidak. Akan tetapi aku telah meletakkan harta tersebut di lubang jendela dalam rumahmu pada saat engkau lengah. Kalau begitu, silakan saja lihat lubang tersebut, kata Taus. Keduanya melihat ke dalam lubang yang ditunjuk Taus dan menemukan kantong kain tersebut dalam keadaan semula bahkan telah diselubungi jaring-jaring rumah laba-laba. Keduanya lalu mengambilnya dan kembali membawanya kepada Amir. Seakan-akan Allah ingin membalas Muhammad ibnu Yusuf atas perbuatannya ini dan menjadikan pembalasannya dilihat dan disaksikan oleh orang banyak. Bagaimana itu terjadi? Taus ibnu Kaisan menceritakan, saat aku berada di Mekah menunaikan haji. Al-Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi mengutus seseorang kepadaku. Ketika aku masuk menemuinya, ia menyalamiku dan mendekatkan tempat dudukku darinya. Ia melemparkan bantal kepadaku dan memintaku untuk bersandar padanya. Lalu ia menanyaiku masalah-masalah yang pelik baginya dalam manasik haji dan masalah lainnya. Di saat kami seperti itu, Al-Hajjaj mendengar seseorang yang bertalbiyah di sekitar Ka'bah. Ia mengeraskan talbiyahnya, dan intonasinya tinggi sehingga menggetarkan hati. Al-Hajjaj berkata, bawalah orang yang bertalbiyah ini kepadaku. Ia pun didatangkan kepadanya dan ditanya, dari mana kamu? Dari kaum muslimin jawabnya. Aku tidak menanyaimu tentang hal ini, akan tetapi aku bertanya tentang negerimu, kata Al-Hajjaj. Ia menjawab, dari penduduk Yaman. Bagaimana kamu meninggalkan pemimpinmu, maksudnya saudaranya, Muhammad bin Yusuf? Tanya Al-Hajjaj. Ia menjawab, aku tinggalkan dia dalam keadaan besar, gemuk, banyak pakaian, banyak berkendaraan dan banyak bepergian. Bukan tentang ini aku bertanya kepadamu, kata Al-Hajjaj. Kalau demikian tentang apa engkau bertanya kepadaku? Katanya. Al-Hajjaj menjawab, aku bertanya tentang sepak terjangnya di antara kalian. Ia menjawab, aku tinggalkan dia sebagai orang yang banyak berbuat zalim dan sangat zalim, taat kepada makhluk dan berbuat maksiat kepada Khalik. Wajah Al-Hajjaj berubah merah karena malu terhadap orang-orang yang hadir di majelisnya. Ia berkata kepada orang tersebut, apa yang menyebabkanmu mengatakan tentangnya apa yang telah kamu katakan tadi, sedangkan kamu tahu kedudukannya dariku? Ia menjawab, apakah kamu melihatnya dengan kedudukannya darimu lebih mulia daripada aku dengan kedudukanku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aku adalah delegasi rumahnya, Ka'bah, yang membenarkan nabinya dan kodi, pelaksana, agamanya. Al-Hajjaj terdiam dan tidak mengucapkan jawaban sepatah kata pun. Taus melanjutkan, tidak lama kemudian orang tersebut bangkit dan pergi tanpa meminta izin atau dipersilahkan pergi. Aku lalu berdiri mengikutinya di belakang. Aku berkata dalam diriku, sesungguhnya ia orang syalih, ikuti dan temuilah ia sebelum kumpulan orang melenyapkannya dari pandangan matamu. Aku lalu mengikutinya. Aku menemukannya telah berada di Ka'bah dan bergelayut di kainnya. Ia menempelkan pipinya pada dindingnya seraya mulai berkata, ya Allah kepadamu aku berlindung, dengan pengawasanmu aku membentengi diri.
Ya Allah, jadikanlah aku tentram kepada kedermawananmu, ridho dengan jaminanmu, terhindar dari kekikiran orang-orang yang bakhil, merasa cukup terhadap apa yang dimiliki yang egois. Ya Allah, aku memohon kepadamu pertolonganmu dalam waktu dekat, kebaikanmu yang lama dan kebiasaanmu yang baik wahai Rabbul Alamin. Kemudian gelombang manusia pergi bersamanya hingga menyembunyikannya dari penglihatanku. Maka, aku merasa yakin bahwa tidak ada jalan untuk berjumpa dengannya setelah itu. Hingga di saat sore hari Arafah aku melihatnya telah bertolak bersama manusia. Aku mendekatinya, dan ternyata ia berkata, "Ya Allah, bila engkau belum menerima hajiku, kelelahan dan keletihanku, maka janganlah engkau menghalangiku dari pahala atas musibahku, yaitu dengan cara engkau tidak mengabulkanku." Ia pergi dalam kerumunan manusia hingga kegelapan menutupinya dariku. Setelah berputus asa untuk berjumpa dengannya, aku berkata, "Ya Allah, terimalah doaku dan doanya, kabulkanlah harapanku dan harapannya, mantapkanlah kakiku dan kakinya pada hari tergelincirnya kaki-kaki manusia. Kumpulkan aku bersamanya di Telaga Kausar wahai Zat yang paling mulia."